Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengembangkan metode Qi. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit tersenyum saat melihat Xiao Yan yang begitu bersemangat hingga lupa dirinya. Dia tidak membuka mulut untuk menghentikannya. Setelah mencari dengan susah payah selama beberapa tahun, Xiao Yan akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan hari ini. Akan lebih baik untuk membiarkan dia mengungkapkan perasaannya. Tawa tak terkendali bernada tinggi berlanjut untuk waktu yang lama di gua gunung sebelum berangsur-angsur mereda. Dengan sudut mulutnya masih membawa senyuman, Xiao Yan menundukkan kepalanya untuk menyaksikan nyala api berwarna hijau yang perlahan menggeliat di telapak tangannya yang berulang kali membuka dan menutup. Karena dia telah sepenuhnya menyempurnakan api inti teratai hijau, nyala api saat ini tidak menyebabkan Xiao Yan merasa tidak sehat atau sangat panas. Selain itu, selama dia menjalani latihan yang berkepanjangan dengan nyala api, Xiao Yan percaya bahwa dia cepat atau lambat akan dapat mencapai tingkat kendali sempurna Yao Lao atas api pendinginan tulang. Api inti teratai hijau, itu seperti roh nakal yang menari di ujung jari Xiao Yan. Sesekali, bibit api yang berhasil melarikan diri ke udara akan segera menampilkan kekuatan mengerikan yang dimiliki mereka. Udara setengah kaki dari telapak tangannya sebenarnya langsung terbakar oleh suhu panas hingga terdistorsi. Gelombang udara panas naik di udara, menyebabkan penglihatan Xiao Yan secara bertahap menjadi buram. Xiao Yan dengan erat memegang tinjunya yang ditutupi oleh api berwarna hijau dan menghela nafas dengan lembut. Tubuhnya terdiam sesaat sebelum kakinya tiba-tiba menginjak teratai hijau. Seperti anak panah yang dilepaskan dari busur, tubuhnya dengan cepat melesat ke arah dinding gunung. Ditemani angin panas, tinjunya dengan keras menghancurkan dinding. Bang! Ketika tinjunya hampir tidak menyentuh batu gunung yang keras, suhu tinggi dari api berwarna hijau segera melelehkan batu gunung sampai sebuah lubang muncul. Tinjunya bergerak di sepanjang lubang dan dengan keras menghantam bagian dalam batu gunung. Seketika, suara teredam terdengar dari dalam dan potongan garis retakan dengan cepat menyebar dari lubang itu. Dalam sekejap, itu telah menyebar ke seluruh dinding gunung. Xiao Yan perlahan menghirup udara. Dia memandangi tembok gunung yang akan hancur berkeping-keping. Kejutan muncul di wajahnya saat dia membuka mulut untuk tertawa, menarik tinjunya dan melangkah mundur. Saat Xiao Yan melangkah mundur, dinding gunung yang telah sepenuhnya ditutupi oleh garis retakan segera runtuh dengan suara benturan dan potongan batu berserakan di mana-mana. Melambaikan tangannya sembarangan untuk melepaskan angin sepoi-sepoi, Xiao Yan meniup debu yang menuju ke arahnya. Dia kemudian memandangi dinding gunung yang sudah menjadi tumpukan batu pecah, menekuk lehernya dan tertawa dengan heran, lumayan. Kekuatan dan kecepatan tubuh saya jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika itu sebelumnya, serangan yang baru saja saya lepaskan sebanding dengan penggunaan Octane Blast yang saya gunakan sebelumnya. The Green Lotus Core Flame memang luar biasa. Xiao Yan mengeluarkan beberapa pujian saat dia secara acak melambaikan tangannya. Api berwarna hijau yang menutupinya perlahan mulai menghilang. Setelah dia menyimpan nyala api berwarna hijau di tangannya, Xiao Yan memeriksa sebentar bagian dalam tubuhnya. Dia segera mengernyit sedikit dan berkata dengan suara lembut dan tak berdaya, seperti yang diharapkan. Api surgawi, ini juga menghabiskan banyak dou qi dengan cepat. Setelah hanya menggunakannya untuk waktu yang singkat ini, saya telah menghabiskan sekitar 10% dari dou qi saya. Seandainya saya tidak meningkatkan kekuatan saya dengan 2 bintang sekarang, saya khawatir konsumsinya mungkin lebih besar. Haha, kekuatanmu saat ini terlalu lemah dan kamu tidak memiliki kemampuan untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan api surgawi. Selain itu, metode Qi, Flame Mantra, saat ini hanya untuk kelas Huang Tengah.
Dengan batas atas Doki dari metode Ki semacam ini, tentu saja Anda tidak dapat membiarkan api surgawi menyia-nyiakan Doki secara acak. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Oh ya, metode Ki. Mendengar kata-kata Yao Lao, mata Xiao Yan langsung melebar. Ini adalah langkah paling penting, namun dia hampir melupakannya setelah membiarkan dirinya bersenang-senang dalam kegembiraan yang tak terkendali dari memurnikan api surgawi. Jangan terburu-buru. Sekarang setelah Anda benar-benar menyempurnakan api inti teratai hijau, menelannya untuk mengembangkan metode Ki Anda hanyalah masalah waktu. Jumlah pekerjaan yang Anda lakukan hari ini sudah cukup besar. Istirahatlah untuk 1 hari dulu. Sesuatu seperti menelan api surgawi, menekankan pada menjaga keseimbangan dalam tubuh Anda. Jika Anda terlalu terburu-buru, mungkin ada serangan balik. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan memujuknya. Baiklah. Mendengar ini, Xiao Yan bingung. Ketika dia melihat ekspresi serius Yao Lao, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya meski ada ketidakmauan di dalam hatinya. Kami akan mulai larut malam besok. Itu adalah waktu saat suhu paling rendah. Meskipun ini hanya akan memberi Anda sedikit bantuan dengan upaya Anda untuk mencerna api surgawi, kami tidak dapat meninggalkannya. Peningkatan kecil dalam peluang sukses Anda ini mungkin pada akhirnya menentukan apakah evolusi akan berhasil. Yao Lao diucapkan dengan serius. Oke, kita akan mulai larut malam besok, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat Xiao Yan setuju, Yao Lao juga menghela nafas lega. Tubuhnya bergetar sedikit, berubah menjadi cahaya yang mengalir yang masuk ke dalam ring. Saat dia melakukannya, dia meninggalkan tawa samar yang bergema di dalam gua. Karena sudah seperti ini, kamu akan bertanggung jawab untuk dirimu sendiri sampai saat itu. Saya akan keluar lagi besok. Mengangguk, Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin berwarna hitam di jarinya. Dia tertawa pelan dan melambaikan tangannya untuk menyimpan teratai hijau ke dalam ring penyimpanan. Setelah itu, jari-jari kakinya menekan dinding batu dan tubuhnya dengan lembut melayang keluar dari gua gunung seperti dandelion yang mengambang bebas. Suatu hari perlahan berlalu dengan suasana hati Xiao Yan yang sangat bersemangat. Ketika langit malam hari kedua berangsur-angsur menutupi tanah, Xiao Yan, yang duduk bersila di atas batu yang menonjol di puncak gunung, mulai perlahan membuka matanya. Dia mengulurkan tangannya dan merasakan udara di antara langit dan daratan perlahan menjadi dingin. Segera, senyum puas muncul di wajahnya. Berdiri, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk menatap langit yang gelap. Mungkin itu karena badai akan segera terjadi tetapi kekuatan yang menekan menutupi ruang antara tanah dan langit. Setelah mengamati cuaca, jari-jari kaki Xiao Yan menekan permukaan batu dan tubuhnya dengan cepat melompat menuju gua gunung di bawah. Dia berjalan ke tengah gua dan perlahan duduk dengan menyilangkan kaki. Tampaknya merasakan cuaca di luar, Yao Lao sekali lagi melayang keluar dari dalam ring saat ini. Dia mengulurkan tangannya dan membuat beberapa genggaman imajiner. Dia dengan cepat menganggukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, tidak buruk. Mungkin karena cuaca tetapi panas di udara sekarang telah ditekan ke level terendah. Ini adalah kondisi iklim yang paling cocok untuk mencerna api surgawi. Haruskah kita mulai sekarang? Xiao Yan dengan cemas menggosok kedua tangannya saat dia mengangkat kepalanya untuk bertanya. Tunggu sebentar lagi. Tengah malam adalah waktu di mana udara dingin paling padat. Kami akan mulai kalau begitu. Yao Lao menggelengkan kepalanya, melayang ke pintu masuk gua untuk melihat langit malam yang gelap saat dia berkata. Xiao Yan mengangguk dan tidak membuka mulutnya lagi. Dia duduk bersila di atas batu besar dan matanya perlahan-lahan tertutup saat dia mulai menenangkan jantungnya yang berdebar terus-menerus. Di langit hitam, angin sepi-sepoi yang membawa udara sejuk bertiup melewati, menyebabkan gelombang suara, hua-hua,
terdengar di hutan pegunungan. Di dalam awan hitam tebal, suara guntur yang teredam tiba-tiba meraung dan bergema di seluruh hutan pegunungan. Tidak lama setelah guntur meraung, sambaran petir berwarna perak yang sangat besar tiba-tiba melewati awan. Cahaya berwarna perak cerah tampaknya telah membelah langit dan daratan, langsung menerangi hutan pegunungan hitam yang gelap. Berdiri di sisi gua gunung, Yao Lao memandangi langit tempat kilat tiba-tiba menyala dan guntur bergemuruh. Dia mengulurkan tangannya dan tetesan hujan sebesar biji jatuh, mengeluarkan suara berderak saat jatuh. Dalam sekejap, suara pak-pak dari tetesan hujan yang menabrak daun pohon bergema di seluruh hutan pegunungan. Mulai, gelombang angin dingin bertiup ke arah Yao Lao. Dia perlahan menghembuskan napas, memiringkan kepalanya dan menghadap pemuda di gua gunung sebelum berbisik. Mendengar ini, Xiao Yan yang bermata tertutup membuka matanya dan menyapu pandangannya ke arah hutan pegunungan di luar yang telah menyala dari kilatan petir yang berkedip di langit. Dia menarik napas dalam-dalam dan menganggukkan kepalanya dengan serius. Saya harap Anda akan berhasil. Saya tidak dapat memberi Anda bantuan apapun selama proses mencerna api surgawi dan mengembangkan metode Qi. Karena itu, kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Yao Lao meletakkan tangannya di punggungnya dan mengangkat kepalanya untuk menyaksikan ular perak seperti kilat di langit. Dia terdiam lama sebelum suaranya yang dalam disertai gelombang guntur melayang di dalam gua gunung. Di sini, saya ingin mengatakan sesuatu. Anda mungkin telah menelan api ungu dan berhasil mengembangkan metode Qi sekali, tetapi menurut gulungan, hanya dengan berulang kali menelan api surgawi akan memungkinkan untuk mengembangkan metode Qi ke kelas yang sangat tinggi. Namun, apakah benda perusak seperti api surgawi benar-benar dapat dikonsumsi oleh seseorang? Tidak banyak orang di benua Duki ini yang dapat membimbing Anda. Anda adalah satu-satunya yang mempraktikkan Flame Mantra. Jadi, Anda harus menjadi orang yang mengukur apakah ia memiliki potensi dan kualifikasi untuk menjadi metode Qi kelas Tian. Sementara dia mengatakan apa yang dia katakan sampai saat ini, alis Yao Lao telah terkatup rapat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut, jika evolusi gagal, maka metode Qi, mantra api, ini mungkin benar-benar memiliki beberapa masalah. Ketika saat itu tiba, lepaskan metode Qi ini. Flame Mantra, tanpa kemampuannya yang berkembang hampir sama nilainya dengan gulungan metode Qi kelas Xuan. Xiao yang sedikit menundukkan kepalanya. Tidak ada yang bisa melihat ekspresinya dengan jelas, tetapi tinju di bawah lengan bajunya terkepal erat. Bang! Halilintar melintas di kaki langit dan gemuruh gunturnya bergema di hutan pegunungan. Saat guntur meraung, tubuh Xiao yang sedikit gemetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap punggung tua yang berdiri di dekat pintu masuk gua gunung. Setelah beberapa tahun menemaninya seperti bayangan, sosok Yao Lao sepertinya semakin bungkuk. Mengamati lelaki tua yang tubuhnya tampak sangat kecil dan kurus di bawah petir, Xiao Yan tiba-tiba tertawa pelan. Suara hangat bergema di dalam gua. Guru, kita sudah mencapai langkah ini, jadi mengapa kamu mengucapkan kata-kata yang mengecewakan ini? Bahkan jika evolusi metode Qi gagal kali ini, saya pikir saya tidak boleh menyerah. Anda telah mengatakan sebelumnya bahwa metode Qi adalah barang penting bagi saya untuk melangkah ke puncak yang kuat. Selain itu, Guru, tubuh Anda membutuhkan api yang diciptakan dari evolusi Flame Mantra untuk diciptakan. Jika saya berhenti berlatih Flame Mantra, maka itu sama dengan melepaskan harapan Anda untuk hidup kembali. Tawa hangat di belakangnya menyebabkan tubuh Yao Lao tiba-tiba tegang. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan perlahan menoleh. Di bawah pantulan petir berwarna perak, mata tuanya yang berlumpur sama-sama tersentuh dan senang. Karena kamu begitu gigih, maka muridku yang baik, tenangkan pikiranmu dan praktikan. Aku yakin kamu akan berhasil.
telapak tangan Yao Lao mengusap sudut matanya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menyaksikan langit hitam gelap yang tak berujung. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia bergumam pelan, selain itu, bahkan jika metode Qi ini benar-benar tidak dapat menelan api surgawi, guru akan memikirkan setiap metode yang memungkinkan untuk membuat Anda menjadi orang yang kuat yang berdiri di puncak. Sebuah tangan keriput dengan ringan mengenai sisi pintu masuk setelah Yao Lao keluar dari gua. Sebuah garis retakan menyebar darinya dan sebuah batu besar tiba-tiba dan segera runtuh. Dalam sekejap, itu benar-benar memblokir pintu masuk gua. Setelah memiringkan kepalanya untuk melihat ke arah pintu masuk gua yang sepenuhnya diblokir, tubuh Yao Lao melayang di atas batu gunung di dekatnya. Dia membiarkan tetesan hujan melewati tubuh ilusinya dan diam-diam berdiri di bawah ular perak yang memenuhi langit, menunggu pemuda itu berhasil. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.